Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada. Nanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan dia ini dikasih warisan benda pertua, pusaka, gigi petir ya, tidak tahu ya, saya bentuknya gigi petir itu bagaimana ya, pokoknya benda ya. Teman-teman Selasa Pon, benda yang itu katakanlah Anda sakralkan, berarti termasuk kategori benda pusaka ya. Anda punya benda tapi Anda sakralkan, itu masuk benda pusaka ya. Benda tersebut memiliki energi. Kenapa benda tersebut memiliki energi ya? Karena di dalam benda tersebut ya, karena di dalam benda tersebut ada makhluk halusnya ya, paham ya? Jadi di dalam benda tersebut ada makhluk halusnya. Benda tersebut ada makhluk halusnya, sehingga memiliki energi. Jadi kalau bendanya sendiri ya tidak ada apa-apanya gitu loh ya. Contoh benda ini ya, benda ini tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak bisa menggunakan ya. Tapi ketika saya bisa menggunakan, maka benda ini ada manfaatnya. Artinya ada sesuatu yang menggerakkan, yaitu saya gitu ya. Begitu pula ini, ketika ini ada, katakanlah ada makhluk halusnya, ada kodamnya, maka benda ini akan ada manfaatnya. Lah, tentunya manfaat ini ya, teman-teman Selasa Pon ya, manfaat ini tergantung ya, manfaat ini tergantung bagaimana Anda bisa memfungsikan, tergantung bagaimana Anda bisa menggunakan ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi teman-teman Selasa Pon, benda pertua itu isinya makhluk halus, isinya jin. Jadi jangan Anda ini terobsesi ya, terkultuskan. Wah, ini benda pusaka, ini mengandung energi ya, energi telek ya. Itu energinya jin gitu loh ya, bukan energi dari benda itu sendiri, bukan ya. Jadi samalnya dengan gini ya, ketika kita ini katakanlah ada sebuah meteor jatuh misalkan ya, itu kan tidak ada energinya, sama saja kosong ya, benda mati loh, tidak ada energinya. Tapi ketika itu dikultuskan ya, oh ini meteor ya, oh ini meteor, akhirnya menarik ya. Energi Anda mengkultuskan sebuah benda ini akan menarik makhluk halus ya, untuk masuk ke dalam benda tersebut ya, untuk masuk ke dalam benda tersebut. Itu seperti itu. Lah, ketika makhluk halus itu masuk ke dalam benda tersebut akan memiliki tuah, benda tersebut akan memiliki pamor. Lah, dengan tuah dan pamor ini, maka benda tersebut akan memiliki apa itu namanya, fungsi, kegunaan ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Akan memiliki fungsi dan kegunaan. Lah,
ketika kita menggunakan benda bertuah tersebut dan kita terobsesi terus secara terus-menerus menggunakan ya, benda bertuah tersebut, maka lama-kelamaan kita akan menghilangkan kuasa Tuhan. Artinya kekuasaan Tuhan yang bisa memberi, yang bisa ini, bisa itu, semuanya itu akan hilang. Anda akan percaya kepada benda tersebut. Akhirnya yang muncul apa? Musyrik. Akhirnya yang muncul apa? Syirik. Nah, inilah resikonya ada di situ ya. Maka yang perlu kita sikapi adalah bagaimana supaya kita ini katakanlah ketika kita memiliki benda bertuah, jangan sampai kita ini muncul ketergantungan. Ya. Saya punya pusaka keris tinggalan ini ada. Saya punya tumbak dikasih orang juga ada ya, tiba-tiba datang ya. Ya. Tiba-tiba itu kodamnya itu muncul ya, muter di atas itu ya. Saya kontak batin dengan dia. Kamu siapa? Saya kodam. Kodam apa? Kodam pusaka. Apa pusakanya? Tumbak. Terus tumbaknya di mana? Di teman Anda itu, di depan Anda itu. Saya tanyakan langsung ya kepada temannya, kamu punya tumbak seperti ini? Akhirnya dia cerita, ya, cerita peristiwa itu dikasih tumbak itu. Iya mas, saya dikasih guru saya, itu baru kenal saat itu loh, saya sama orang itu. Tak jadikan asisten saya ya, ketika nangani kasus sengketa pilkades ya, melawan bupati. Jadi ketika itu ya, saya tanya gitu loh, bagaimana ceritanya kamu punya pusaka ini? Gitu. Kodamnya naga. Dia sendiri tidak tahu. Kalau itu kodamnya naga ini dia tidak tahu. Dia cerita panjang lebar. Ya. Terus apa pesan dari pemilik pusaka ini? Dia ingat bahwasanya ketika ketemu dengan orang yang ciri-cirinya seperti saya, tidak tahu sudut pandang saya ini seperti apa ya. Itu sudah tidak usah banyak tanya, kasihkan saja. Dia ingat langsung pulang teman-teman. Pulang ambil. Ini mas, tak serahkan. Nah, itu teman-teman. Kadang pusaka itu seperti itu, mencari tuannya. Gitu. Ya mungkin suatu saat ketika saya mati, pusaka itu juga akan beralih tangan. Berpindah tangan. Kalau tidak anak saya yang meneruskan. Gitu. Artinya yang kalau katakanlah cocok. Gitu. Ya. Paham ya? Kalau yang kerisnya ini cocok ya. Dia sudah bisa melihat ya, dari kecil ini sudah dia berinteraksi gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ya teman-teman Selasa Pon ada sebuah benda bertuah, ada kodamnya, itu sebenarnya dari kecil Anda harusnya, kalau itu katakanlah punya chemistry ya, punya hubungan batin, itu harusnya dari kecil Anda, kalau itu dikasih nenek Anda ya, orang tua Anda, dari kecil harusnya Anda sudah tahu. Ya. Nah itu teman-teman, anak saya yang kecil itu dia sudah bisa berinteraksi. Ya, cari wah itu mbah ono mbah ya, ono mbah ya. Mbah Dek Krista gitu. Saya bilang seperti itu, perempuan dia. Mbah Dek Krista, iya. Mbah yang itu ada di keris itu. Lapo? Gak lapo-lapo. Guyut tok jadi. Nah, jadi seperti itu. Dari kecil sudah tahu. Saya dulu juga seperti itu. Dari saya kecil saya sudah tahu. Tapi saya tidak tahu. Karena tidak ada yang memberitahu. Tidak tahu itu menempat itu gitu loh ya. Tapi kalau makhluknya tahu. Ya, saya merasa makhluk ini ya. Jin ini selalu mengikuti saya. Nah, setelah dewasa ya. Setelah saya mempelajari ilmu batin. Ya, banyak tirakat. Ya. Saya belajar komunikasi, kontak rasa, kontak batin dengan makhluk tersebut. Ternyata dia penunggu dari pusaka itu. Lah itulah teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan benda bertuah. Semoga teman-teman Selasa Pon paham ya dengan apa yang saya sampaikan dan bisa menjadi wawasan. Demikian,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.